Ya, Itu jadi hati-hati juga ya kalau ya, ratu ya. sama kita sih kalau di kedokteran lebih ke analoginya seperti dodging. Dodging itu sudah ada yang sudah pernah dengar? Belum. Dodging itu cuci vagina. Ya, jadi kadang itu ada yang teori yang mengatakan bahwa ayo pakai cuci vagina pakai cuka aja supaya Waduh. supaya anaknya bisa jadi cowok gitu. Oh ada ya dok, saya baru dengar dok. Ada beberapa pendapat yang menyatakan seperti itu. Jadi sebenarnya kalau saya baca-baca lagi ternyata dodging cuci vagina baik itu pakai cairan apapun, salah satunya cuka, kemudian pakai 96 FM Merkuri, sahabat, dan seperti biasa di hari Rabu pukul 11 hingga 12 siang ada perjalanan Rumah Sehat Surabaya yang bisa Anda ikuti selama kurang lebih 1 jam. Sahabat, kita akan membahas seputar kesehatan yang kita edukasikan kepada sahabat Merkuri, kepada masyarakat supaya tema-tema yang kita hadirkan setiap minggunya ini benar-benar bisa mengedukasi dengan baik sahabat-sahabat Merkuri dan juga masyarakat. Dan Anda bisa juga stay tune sahabat melalui streamingnya Merkuri, baik itu di aplikasi On Airs ataupun juga melalui websitenya Merkuri di www.merkurifm.id. Anda juga bisa bergabung sahabat, bertanya bersama dengan narasumber saya di studio melalui line telepon di 5620096 atau di WhatsApp call dan juga WhatsApp Messengers di 0817300096. Dan tema kali ini di Rumah Sehat di 4 Januari 2023 adalah berkaitan dengan tips menjaga kesehatan organ kewanitaan bersama dengan Dr. Rizka Wahyuning Tias SPOG. Saya langsung menyapa beliau. Apa kabar Dr. Rizka Wahyuning Tias SPOG? Aduh, panjang banget, Dr. Rizka aja panggilnya. Dr. Rizka aja ya. Apa kabar dok? Terima kasih sudah hadir di Rumah Sehat untuk memberikan edukasi dan informasi untuk sahabat-sahabat Merkuri. Tema kita dekat dengan kita berdua ya dok? Iya, masalah kita sendiri. Iya. Dokter yang paham, saya nggak tahu dok. Ya, kita sharing ya nanti. Iya, dok, ini tips menjaga kesehatan organ kewanitaan. Kali ini memang sangat dekat ya. Kadang orang atau perempuan itu, kaum hawa, wanita ini kadang mengesampingkan dok berkaitan dengan kesehatan organ kewanitaannya. Nggak apa-apa, itu lumrah, itu hal yang biasa. Padahal kalau dibiarkan ini kan akan merembet kemana-mana gitu ya dok ya. Untuk itu menjaga kesehatan organ kewanitaan sangat wajib supaya kita terhindar dari masalah-masalah kesehatan yang nantinya akan merugikan kualitas hidup kita sebagai perempuan. Itu yang utama ya dok. Nah, kalau dokter sendiri pasien-pasien dok, dokter bisa sharing masalah-masalah organ kewanitaan apa yang banyak dikeluhkan pada dokter Rizka? Ya, oke. Sebelum kita membahas tentang permasalahannya, jadi saya mau memperkenalkan dulu, mungkin ada ibu-ibu atau kaum hawa yang di Radio Merkuri ini masih ada yang belum tahu sebenarnya organ kewanitaan itu apa aja sih dok. Jadi sebenarnya secara anatomis ya, organ kewanitaan itu dibagi menjadi 2, yaitu organ kewanitaan luar dan organ kewanitaan dalam. Nah, organ kewanitaan luar itu apa aja dok? Yang pertama adalah bibir kemaluan atau yang biasa kita sebut sebagai labia. Kemudian vulva, yaitu bagian luarnya lagi. Kemudian salah satunya lagi adalah rambut-rambut kemaluan, itu juga salah satu bagian dari organ kewanitaan luar. Dan juga klitoris, yaitu yang biasanya kita sebut sebagai saraf untuk kepuasan ya. Kemudian yang kedua untuk yang dalam itu mulai dari vagina ya, jadi tempat keluarnya bayi ya. Kemudian rahim atau uterus, kemudian saluran rahimnya yaitu saluran telur dan juga indung telurnya itu sendiri, itu yang dalam. Jadi banyak ya ternyata ya saluran organ luar intim kewanitaan yang harus kita tahu. Nah, sebenarnya masalah-masalah pada organ kewanitaan itu bisa jadi satu kesatuan, dalam arti misalnya ada satu yang bermasalah bisa merembet ke yang lain karena mereka satu saluran. Seperti itu. Misalnya nih ada yang keputihan di daerah vulva atau vagina. Itu nanti kalau tidak diobati dengan baik bisa merembet ke atas, yaitu ke rahim hingga saluran telur, yang jika tidak diobati secara baik juga terus menerus bisa menyebabkan radang panggul atau infeksi radang panggul kronik, dan itu bisa berefek pada infertilitas atau ketidaksuburan. Jadi panjang ya ternyata istilahnya kita tidak boleh mengesampingkan keputihan itu hal yang lumrah, itu hal yang biasa. Ternyata bisa kemana-mana, bisa naik ke atas, bisa bahkan menyebabkan radang panggul dan
bisa infertilitas Iya. itu yang ditakutkan oleh iya. perempuan gitu ya dok ya. Hal Ternyata yang seperti itu Mbak Yanti. Nah ini kita baru mengetahui ya ternyata kita tidak boleh menyepelekan apa yang kita anggap hal yang biasa. Nah kalau bicara tentang keputihan dok, keputihan yang ini yang bisa dikatakan rumah, ini sudah harus mulai mendapatkan penanganan lebih lanjut. Itu yang seperti apa dan penyebabnya juga apa sih dok biasanya? Iya, sebenarnya keputihan ini wajar ya pada wanita karena kan vagina itu menghasilkan lendir ya. Lendirnya itu juga bermanfaat ya untuk yang pertama misalnya kalau masih sudah menikah gitu kan untuk lubrikasi ya supaya nggak lecet, supaya nggak sakit gitu. Nah, biasanya yang normal ya, saya membicarakan yang normal dulu. Yang normal itu adalah yang lendirnya itu jernih, bening gitu. Itu sudah normal karena perubahan hormonal pada saat menstruasi ya. Kemudian yang nggak normal itu salah satunya adalah keputihannya seperti susu. Seperti susu, jadi agak Keruh gitu ya dok ya. Kemudian ada kadang kekuningan atau kehijauan dan juga kadang ada yang seperti bergumpal. Bergumpal seperti keju. Keju yang yang sudah di parut gitu ya. Nah, seperti itu, sampai seperti itu. Itu yang nggak normal dan disertai dengan rasa gatal serta nyeri atau panas pada daerah kewanitaan. Gitu. Bau itu juga dikatakan tidak normal juga ya dok ya. Ada bau juga, baunya itu biasanya anyir gitu ya. Kayak bau ikan busuk. Nah, itu yang biasanya dikatakan tidak normal. Dan itu sudah harus mulai berkonsultasi ya dok ya, harus. karena takutnya akan kemana-mana. Itu yang harus diwaspadai dan juga mulai aware sahabat ya. Jangan malu, kadang biasa dok malu untuk datang ke dokter SPOG. Nanti gimana ya? Nanti dikira apa? Gitu nanti saya dikira nggak bersihan atau apa. Itu memang penyebab utamanya apa sih dok? Jamur kah? Atau biasanya atau seperti apa? Atau ada virus atau seperti apa kalau untuk keputihan sendiri? Kalau keputihan sendiri yang dua terbanyak adalah bakteri, yaitu biasanya kita sebut Bacteriosis vaginalis ya atau BV ya, isi singkat. Dan yang kedua adalah jamur candida ya. Itu dua penyebab terbanyak yang biasanya menyebabkan keputihan pada wanita. Yang candida itu yang tadi seperti keju tadi. Kalau yang BV biasanya ada rasa gatal, terus baunya juga seperti tadi ikan yang busuk itu. Seperti itu biasanya. Nah, apakah itu akibat kebiasaan yang buruk terhadap istilahnya organ kewanitaan kita, atau penyebabnya karena makanan, atau seperti apa dok? Jadi penyebabnya itu sebenarnya banyak ya Mbak ya. Kita mulai dari mengenal bagian dari lingkungan normal dari vagina sendiri. Jadi lingkungan vagina itu normalnya adalah mempunyai lingkungan asam atau pH-nya sekitar 3 sampai 4,7 lah ya. Nah, itu kadang itu yang bisa sebenarnya bakteri-bakteri yang tadi menyebabkan keputihan itu sebenarnya bakteri yang normal ada di vagina Mbak sebenarnya. Oh, sebenarnya normal ya. Cuman dia bisa berubah gitu ya. Bisa berubah agak jahat gitu ya. Ketika lingkungan yang tadinya asam berubah menjadi basah gitu. Salah satunya apa? Ketika menggunakan sabun antiseptik ya. Itu kan ini yang banyak lingkungan asam jadi basah itu. Kemudian yang kedua adalah mungkin ya karena trauma ya, lecet gitu ya. Itu kan juga mengubah lingkungan yang tadinya sel epitelnya baik-baik aja kemudian jadi rusak ya. Seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah bisa juga karena mohon maaf perilaku seksual yang tidak baik, misalnya berganti-ganti pasangan seperti itu. Kalau untuk pasangan yang sama dari beberapa penelitian sih tidak ada hubungannya ya dengan menyebabkan terjadinya karena tidak merubah lingkungan yang ada di organ kewanitaan itu ya dok ya. Karena sebenarnya berhubungan itu juga bukan keputihan itu juga bukan merupakan sexual transmitted disease ya, bukan penyakit menular seksual gitu. Tapi itu hal yang sebenarnya normal di organ kewanitaan gitu ya dok. Kemudian yang keempat ya itu ada gangguan pada sistem imunnya. Misalnya dia lagi mengalami imunodepresi ya. Jadi imunnya turun bisa karena stres, bisa karena ada penyakit kronis misalnya diabetes mellitus yang itu bisa menyebabkan juga yang tidak terkontrol, atau HIV atau penyakit pasien-pasien yang mendapatkan pengobatan steroid dalam jangka lama. Steroid kan dia itu mensupresi imun, jadi dia bisa menyebabkan resiko untuk terjadinya
keputihan seperti itu. Nah, itu jadi banyak ya. Iya, digali satu-satu. Betul, digali satu-satu dan kita baru saya sendiri baru ternyata gitu keputihan itu bisa kemana-mana dan kadang kita sudah mendengar keputihan yang baik itu ini, tapi kita ini anggap aja normal. Orang bisa menganggapnya itu normal. Nah, penggunaan juga antiseptik ini kan kadang di masyarakat ada dua pendapat ya dok, itu boleh digunakan, terus istilahnya itu tidak boleh digunakan atau boleh digunakan dengan kadar yang sewajarnya atau seperti apa penggunaan yang baik, karena kan kita pengennya supaya bersih, supaya istilahnya tidak menyebabkan bau dan lain sebagainya gitu dok. Nah itu sebenarnya itu tidak ada ya indikasi untuk penggunaan sabun-sabun kewanitaan ya. Nggak ada sama sekali indikasi karena bisa benar-benar merusak ya, terutama sabun-sabun yang dia antiseptiknya itu kuat gitu. Ada beberapa antiseptik juga yang dia terbuat dari herbal misalnya, itu juga harus hati-hati juga karena memang belum ada penelitiannya gitu ya. Kemudian sebenarnya dari beberapa artikel, saya membaca artikel bukan publikasi ataupun penelitian ya, artikel dari luar negeri itu menyebutkan bahwa sebenarnya sabun dengan kadar yang soft gitu, yang tidak terlalu tinggi itu sebenarnya diperbolehkan asalkan dari mereknya tersebut sudah ada tersertifikasi oleh dermatologis atau ginekologis gitu, sudah tertes gitu ya. Itu boleh, tapi ya tetap aja sebenarnya nggak ada indikasi juga untuk membersihkan itu. Karena kan banyak sabun-sabun seperti itu yang beredar herbal lah, kemudian ada tulisan pH-nya juga. Ini sudah pH-nya ini itu pun juga belum tentu ya dok ya. Tentu. Jadi juga penelitiannya belum terlalu jelas ya. Beberapa artikel saya baca juga belum ada penelitian yang baik. Kemudian tadi mengenai sabun juga sebaiknya kalau untuk cuci-cuci ya pakai aja air bersih dan disarankan yang air hangat gitu ya. Jadi dia lebih meresap, dia lebih bisa mengangkat yang bakteri-bakteri patogennya gitu. Tujuannya itu. Kalau orang kita adalah sekalian mandi gitu ya dok, untuk membersihkan itu penggunaan sabun itu juga bolehkah? Sabun mandi ya? Iya. Nah itu kadang kita cebok pakai itu ya, sabun mandi ya. Betul. Nah hati-hati kan itu sabun mandi kan udah terlihat pasti basah kalau sabun mandi, ya kan. Jadi ya nggak boleh ya. Kecuali kalau untuk cebok untuk setelah BAB ya itu ya karena memang kita menghindari supaya tidak ada infeksi E. coli ya nggak apa-apa. Jadi perlakuannya berbeda ya dok ya, meskipun tempatnya berdekatan gitu ya. Hati-hati. Jadi itu ya sahabat-sahabat guru. Nah, Anda bisa bergabung untuk bertanya bersama dengan Dr. Rizka berkaitan dengan tema tips menjaga kesehatan organ kewanitaan. Kalau tadi adalah hal yang mungkin bisa dikatakan jangan dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Nah, nanti setelah jeda iklan saya akan bertanya apa sih kebiasaan yang harus dilakukan ya supaya kita menjaga kesehatan organ kewanitaan. Tetap stay tune di Perjalanan Rumah Sehat Surabaya dan Anda bisa bergabung di line telepon di 562 0096 atau di WhatsApp call dan WhatsApp Messenger di 08173096 ya. 96 FM Merkuri, sahabat, masih di Perjalanan Rumah Sehat Surabaya di edisi 4 Januari dengan tema tips menjaga kesehatan organ kewanitaan bersama dengan Dr. Rizka Wahyuning Tias SPOG. Tadi banyak hal yang diedukasikan kepada sahabat-sahabat Merkuri dan juga saya terutama, jadi saya ternyata begitu ya, banyak hal yang belum saya ketahui sebagai seorang perempuan ternyata. Dok, ini sudah ada yang masuk melalui WhatsApp-nya Merkuri dari Mbak Anissa Ika. Kalau organ intim sering gatal, apalagi saat mens, apakah itu normal atau itu tidak normal ya dok? Nah ini dok. Ya, jadi gatalnya harus dieksplor lagi ya lebih jauh. Apakah ada tadi ya cairan yang tadi berbau, kemudian apakah ada keputihan yang tadi tidak normal. Kalau gatal saja kemudian tidak ada cairan yang tidak normal tadi ya kemungkinan ya ada alergi tertentu ya, mungkin alergi dari celana dalamnya atau softteknya kemungkinan ya itu. Tapi kalau ada keputihan tadi yang tadi tidak normal misalnya tadi seperti keju, kehijauan atau seperti susu dan kemudian ditambah gatal dan bau, ya udah berarti itu ada infeksi. Gitu. Nah saat mens ini kan kalau Mbak Anissa kan katanya saat mens itu gatalnya. Nah kita mengetahui apakah itu ada keputihannya memang akan keluarnya berbeda atau kita harus teliti dulu dok di pembalut kita itu?
Ya sebenarnya kalau bersamaan dengan mens nggak bisa ya melihat dengan ini dengan jelas ya. Iya. Lagi kalau sudah bercampur darah mens. Tapi biasanya kelihatan nanti pas di akhir mens. Oh iya. Sudah mulai kelihatan. Ya. Jadi akan pembedanya ya dari darah mens dan juga keputihan itu, apakah itu akan berlanjut setelahnya? Nah kalau itu berarti sudah harus mulai diperiksakan ya untuk Mbak Anissa Ika. Benar. Kalau memang tidak ada keputihan ataupun juga tidak berbau, ya mungkin alergi dengan pembalutnya mungkin diganti dengan yang lain atau seperti apa gitu ya. Nah Dok, berkaitan dengan menjaga kesehatan organ kewanitaan, tadi sebelum jeda iklan saya sudah menanyakan beberapa hal yang seharusnya tidak dilakukan, yaitu mencucinya atau membersihkannya dengan sabun. Nah sekarang kebiasaan yang baik yang harus dilakukan itu seperti apa? Kebiasaan baik yang pertama mulai dari pola hidup. Jadi sebenarnya pola hidup yang baik mulai dari makan makanan yang bergizi, yang baik Itu berarti ada hubungannya dengan asupan ya, walaupun tidak secara langsung. Iya, ternyata itu ada suatu teori ya. Sebenarnya nggak baru, udah Iya. bertahun-tahun yang lalu. Cuma kadang kita kurang tahu informasinya ya. Jadi itu tentang gut microbiota, correlate with vaginal microbiota. Jadi intinya mikrobiota itu adalah flora normal yang ada di gut. Gut itu adalah usus. Ternyata berhubungan dengan flora normal yang ada di vagina. Jadi ketika kita memberikan makanan yang baik untuk usus, itu nanti akan memberikan makanan yang baik juga untuk vagina. Seperti itu. Jadi contohnya apa aja yang bisa bermanfaat untuk vagina? Salah satunya adalah diet tinggi serat ya. Diet tinggi serat, kemudian juga bisa diberikan makanan-makanan yang mengandung lactobacillus, seperti ada yogurt, kefir ya. Karena lactobacillus itu sendiri kan memang flora normal pada vagina. Jadi ketika kita memberikan itu pada usus juga akan berdampak pada kesehatan organ vagina kita. Oh, makanya istilahnya perempuan itu harus paling tidak seringlah makan yogurt seperti itu, susu-susu fermentasi seperti itu ya, probiotik seperti itu memang baik untuk vagina ya Dok ya? Iya, sudah ada penelitiannya ya. Nah ini yang kadang saya nggak suka produk olahan susu Dok, bagaimana gitu ya? Ya sebenarnya ada juga suplemen ya, suplemen dalam bentuk ya kapsul, ada yang dalam bentuk sirup juga. Yang dia memang isinya probiotik yang mengandung lactobacillus itu juga mungkin bisa jadikan sebagai alternatif. Nah ini sudah harus mulai ada di list ya untuk sahabat-sahabat Merkuri. Jangan menunggu usia yang sudah 30 tahun, tapi juga yang remaja putri yang sudah mulai mens. Ini juga sudah mulai pola makannya, pola dietnya diatur gitu ya Dok ya. Supaya jangan nanti terlewat. Nah ada kenapa-kenapa nantinya. Lebih baik menjaga mencegah daripada mengobati ya. Karena kalau sudah mengobati, ini tadi secara off air saya dikasih lihat, wah nanti ternyata bakteri-bakteri jahat ini bisa sampai ke indung telur juga. Benar banget. Ini kan yang belum banyak orang yang tahu. Masa iya? Istilahnya itu kan di istilahnya di bagian bawah yang keputihan saja, tapi ternyata bisa kemana-mana dan itu bisa menyebabkan yang banyak ditakuti wanita adalah infantilitas sahabat. Jadi jangan sampai, kita mencegah saja. Kebiasaan-kebiasaan baik itu seperti tadi adalah asupan. Selain itu juga apakah istilahnya menjaga berat badan itu juga ada pengaruhnya atau seperti apa Dok? Iya bener banget, Mbak Yan sudah tahu kayaknya. Tapi belum banyak yang ngeh Dok, tahu saja Dok. Jadi ternyata obesitas atau overweight itu dapat mengubah tadi juga mikrobiota pada vagina. Jadi merusak. Jadi merusak, salah satunya merusak mikrobiota pada vagina sehingga mudah terinfeksi. Jadi hati-hati yang obesitas, overweight itu nanti jadi sering mengalami keputihan yang yang infeksi ya, atau BV misalnya gitu. Terus jadi, kemudian kebiasaan menggunakan celana ketat. Celana ketat ya. Terus pemilihan celana dalam yang baik itu seperti apa juga Dok? Karena kan nggak semuanya itu bagus ya Dok ya. Benar. Yang jadi seperti apa? Kalau celana dalam itu
saya sarankan yang berbahan katun ya. Jadi yang katun bukan bahan nilon atau bahan sultra apalagi. Ya nggak apa-apa sih sekali, tapi bukan untuk daily activity ya dipakainya karena bahan tersebut tidak menyerap keringat ya dan tidak menyerap cairan sehingga akan mudah lembab. Bakteri sama jamur itu suka sekali pada daerah yang lembab. Jadi hati-hati. Jadi selain tidak memakai bahan yang tadi, jadi pakainya bahan katun, jangan ketat juga. Jadi kalau sudah mulai agak besar ganti aja celana dalamnya ya yang agak ukurannya sesuai yang disesuaikan gitu ya dok ya. Terus jangan juga pakai celana yang ketat juga, maksudnya celana luar. Jadi sebenarnya enak ya kalau jadi emak-emak ya pakai daster itu sebenarnya sehat loh itu. Betul. Itu lebih menyehatkan daerah kewanitaan gitu ya dok ya. Jadi memang istilahnya kebiasaan kita yang di rumah itu juga baik ya, tapi memang ada beberapa yang harus diperbaiki juga. Jadi penggunaan sabun itu tadi yang harus digarisbawahi. Kadang kan supaya menyenangkan suami dok. Ada kan gitu. Ternyata nggak semuanya bagus gitu ya. Harus ada beberapa yang diketahui oleh sahabat-sahabat makro. Nah, ini ada pertanyaan juga kembali yang masuk dari Yuwana. Ini ibu atau mbak Yuwana. Dok, bagaimana dengan ratus dan gurah vagina dengan pemakaian uap dan asap? Apakah itu aman dilakukan? Karena kan biasanya sebelum menikah hal itu banyak dilakukan. Nah ini juga dok, seperti apa? Ya itu, jadi hati-hati juga ya kalau ratus sama kita sih kalau di kedokteran lebih ke analoginya seperti dodging. Dodging itu sudah ada yang sudah pernah dengar? Belum. Dodging itu cuci vagina. Ya, jadi kadang itu ada yang teori yang mengatakan bahwa ayo pakai cuci vagina pakai cuka aja supaya anaknya bisa jadi cowok gitu. Oh ada ya dok, saya baru dengar dok. Ada beberapa pendapat yang menyatakan seperti itu. Jadi sebenarnya kalau saya baca-baca lagi ternyata dodging cuci vagina baik itu pakai cairan apapun, salah satunya cuka, kemudian pakai cairan apa lagi ya? Ada herbal apa? Ya herbal, gitu pokoknya zat kimia juga ada. Jadi saya nggak terlalu paham ya isinya apa. Nah itu sebenarnya juga nggak boleh. Gitu. Hati-hati karena ya itu tadi intinya jangan merusak flora normal pada vagina. Ketika itu merusak ya udah deh. Karena kan ada lingkungan yang memang seharusnya ada di sana gitu ya dok ya. Kita hanya menjaga kebersihannya saja gitu ya. Jadi jangan berubah flora yang baik akhirnya berubah menjadi jahat. Yang sudah tenang jangan jangan diganggu gitu ya. Yang sudah tenang ini jangan diganggu. Nah ini memang itu banyak dilakukan tapi dengan catatan. Nah kalau sudah ada keputihan ya lebih baik dihindari. Tapi kadang itu sudah jadi paketan dok di pernikahan. Kalau bisa jangan gitu ya dok ya. Jadi jangan sering-sering lah. Kalau sekali ya udahlah nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Menuju pernikahan biasanya itu jadi satu paket dok. Paketannya dari periasnya seperti itu. Ini dari Mbak Nana, dok keputihan tadi yang seperti dikatakan dokter menggumpal seperti keju, indikasi apa ya dok itu? Indikasi jamur ya biasanya. Jadi memang harus diberikan obat baik itu minum atau lewat vagina. Kalau yang sudah menikah biasanya saya sarankan yang memakai di vagina langsung ya. Jadi obat tersebut nanti ada isinya salah satunya anti jamur seperti itu. Jadi penanganan berkaitan dengan keputihan ini memang beragam ya dok ya, bergantung dari usia dan status dari perempuan itu. Kalau istilahnya baru mulai mens kemudian mengalami keputihan itu indikasinya apa? Apakah kadang orang merasa ini keturunan karena ibunya juga seperti itu. Nah itu seperti apa dok penanganannya? Biasanya itu karena faktor hormonal ya. Keputihannya kalau tidak ada keluhan gatal atau yang tadi misalnya cuma ya jernih gitu aja. Karena wanita normal pun pada saat dia masa-masa ovulasi atau masa subur itu keputihannya pasti banyak banget. Betul. Itu kenapa sih dok? Iya itu banyak yang nggak tahu dok. Itu kenapa? Kadang kita merasa itu kan galau ya. Iya ini saya normalkah keputihan setelah menstruasi? Itu seperti apa dok? Masa subur justru itu adalah bagus karena itu yang akan membantu supaya spermanya masuk ke dalam. Gitu. Nah
aja. Jadi jangan takut ya dok. Kadang kita setelah mendengar keputihan, wah saya banyak sekali setelah mens itu udah banyak keputihannya dok. Ya. Karena hormonal, asal tidak berbau ya dok ya. Asal tidak berbau dan tidak ada tanda-tanda yang tadi saya sebutkan ya, seperti yang susu atau seperti keju. Berarti itu memang normal ya sahabat mikro. Jadi kalau yang belum tahu saat Anda setelah mens itu biasanya 3 harian setelah itu ya dok. Itu adalah waktu yang tepat untuk Anda program hamil ya dok ya. Karena saat itu lubrikannya juga bagus, kemudian jalannya sperma juga akan lebih bagus lagi gitu ya dok. Jadi vaginanya itu lendir vaginanya itu lebih encer. Jadi kalau misalnya sperma masuk dia mudah gitu. Kalau yang dia lendir vaginanya agak rapat gitu ya, yang nggak encer gitu ya, agak pekat gitu ya, itu biasanya susah untuk masuk spermanya. Itu kita bisa mengkira-kira karena yang tahu diri kita adalah nah kondisinya seperti apa gitu. Oh jangan takut ya untuk sahabat Semaguri, kadang merasa saya keputihannya banyak setelah mens gitu dok. Saya dulu juga panik dok. Oh ternyata itu bagus malahan ya. Catatan itu sahabat-sahabat Semaguri. Nah ini ada pertanyaan lagi dari Mbak Tri, dok, betulkah wanita yang merokok itu akan membuat reproduksinya terganggu? Apakah ini ada hubungannya wanita yang merokok susah hamil dan susah punya anak? Nah seperti apa dok? Jangankan wanita ya, pria aja yang merokok itu juga sangat terganggu kualitas spermanya, apalagi yang wanita kualitas telurnya akan terganggu. Karena apa? Merokok kan itu ada zat radikal bebasnya, itu masuk secara sistemik yang juga akan mengganggu sistem reproduksi kita. Salah satunya adalah produksi sel telur atau produksi sel sperma pada laki-laki. Jadi memang ada pengaruhnya ya, tidak hanya berhubungan dengan kehamilan atau infertilitas, tapi kalau bicara tentang merokok itu berhubungan dengan beragam penyakit sebenarnya. Jadi selain itu ya. Iya, banyak kan ya dok ya, menimbulkan ini dan itu. Jadi lebih baik dihindari dan dikurangi. Karena kalau bicara tidak sama sekali tuh ya rada susah karena ada adiktifnya itu sahabat. Ini dari Bu Vivin, dok. Bagaimana dengan, nah ini sama sama dengan pertanyaan Mbak Yuana, bagaimana dengan ratus, apakah aman dan direkomendasikan untuk membersihkan vagina? Tadi sudah terjawab, tapi boleh diulang lagi dok berkaitan dengan ratus tadi dok. Kalau ratus, jadi sebenarnya belum ada publikasi ilmiahnya yang menyatakan itu sebenarnya aman apa tidak. Tapi kalau kita mengangkat dari tema dosing, jadi kalau yang sudah banyak dibahas itu kan dosing tadi, cuci vagina itu nggak boleh gitu. Karena tadi merusak flora normal vagina. Nah, untuk ratus biasanya kan isinya juga ada berbagai macam herbal ya, Mbak. Herbal atau uap saja gitu. Atau bau-bauan ada supaya wangi gitu ya. Nah, itu juga harus hati-hati karena kita nggak tahu bahannya apa gitu. Iya, apakah sesuai dengan lingkungan di vagina kita? Takutnya kan ada lingkungan. Nah, takutnya ada gak cocok karena tiap wanita kan berbeda-beda ya, dok. Tiap person itu sangat yang bisa dikatakan personal ya. Jadi dilihat dulu apakah memang cocok dengan orang tersebut, tapi lebih baik ya jangan sering-sering gitu ya, dok ya kalau bicara tentang ratus. Sekali aja nggak apa-apa, tapi jangan seterusnya ya. Jangan untuk habit gitu ya. Takutnya merusak lingkungan ya. Nanti lingkungannya jadi ini. Kalau merusak lingkungan nanti merusak hubungan suami istri juga kan, takutnya gitu ya dok. Ini ada pertanyaan dari Bu Ayu kembali, apakah vitamin E bisa mengurangi nyeri karena menopause saat berhubungan? Nah seperti apa dok? Jadi vitamin E itu sebenarnya lebih ke antioksidan. Kalau untuk memang beberapa pasien yang menopause itu kan dalam arti hormon estrogennya sudah mulai berkurang, kemudian lendir vaginanya juga berkurang, akhirnya dia bisa mengalami nyeri pada saat berhubungan. Nah biasanya salah satu terapinya itu tadi boleh dikasih lubrikan vitamin E atau mungkin diberikan hormon khusus estrogen yang untuk bagian kewanitaan seperti itu. Jadi memang ada manfaatnya, jadi boleh dicoba. Jadi memang boleh ditambahkan ya dok ya dalam keseharian penggunaan vitamin E ini. Selain tadi juga adalah diet tinggi serat, kemudian memperbanyak lactobacillus ataupun juga probiotik. Itu adalah istilahnya pupuk ya dok.
Kalau di Iya, tanaman benar-benar. pupuknya di vagina kita gitu Iya, untuk para benar. perempuan. Itu yang harus terpenting, jadi asupan-asupan itu yang dibutuhkan Iya. oleh vagina. Karena kan butuh asupan juga ya, Dok, bakteri-bakteri yang ada di sana itu. Nah, Benar, Mbak Yanti. Dok, ini kita bicara tentang harus menjaga, kemudian kebiasaan yang tidak boleh dilakukan, kemudian kebiasaan yang harus dilakukan. Kita bicara tentang kenapa kita sebagai perempuan ini harus benar-benar menjaga kesehatan organ kewanitaan. Manfaatnya, Dok, supaya masyarakat atau sahabat-sahabat Merkuri, kaum perempuan, kaum hawa, wanita ini bisa lebih paham untuk menjaga kesehatannya. Kenapa kita harus Menjaga, benar-benar iya. Karena sebenarnya organ kewanitaan itu kan organ intim ya, jadi Ya. organ yang private banget untuk wanita, dan juga untuk yang sudah menikah itu sebagai salah satu perekat ya rumah Ya, tangga. betul. Jadi mau nggak mau memang harus dijaga karena itu yang aset kita yang baik gitu. Dan juga harus tahu kalau tidak dijaga dengan baik maka komplikasinya bisa kemana-mana. Mulai dari tadi ya ada keputihan yang berulang, kemudian yang tadi belum saya sebutkan adalah ternyata keputihan berulang juga berhubungan dengan infeksi saluran kemih yang berulang karena saluran vagina dengan saluran pipisnya wanita itu sangat berdekatan, jadi bisa mengalami Gangguan gitu ya. infeksi yang menular gitu ya. Infeksi yang berulang dan menular ke saluran sebelahnya gitu ya. Itu yang juga harus diketahui. Kemudian yang ketiga tadi bisa terjadi sampai infeksi ke atas, baik itu ke rahim atau ke saluran telur hingga ke indung telur, yang itu juga berdampak pada kesuburan wanita. Ya. Jadi makanya kenapa harus menjaga organ kewanitaan dengan baik, tujuannya supaya ibu, moms, mbak-mbak Ya. semuanya bisa lebih percaya diri, lebih ke percaya diri juga ya, dan nyaman untuk menjalani aktivitas Iya, sehari-hari. supaya lebih pede gitu ya dengan dirinya sendiri yang tidak merasa kecil hati, kemudian merasa gimana, nah itu akan stres, nah berdampak Iya, buruk pada kesehatan dan lain sebagainya. Iya, benar banget. Dengan menjaga kesehatan organ kewanitaan saja kita bisa merasa wah saya paling cantik gitu Iya, ya. nggak usah pakai apa-apa udah wah cantik. Iya, apalagi untuk yang sudah menikah ini wajib juga gitu ya, Dok. Nah, kalau untuk yang sudah menikah kadang kita merasa saya pengen memberikan servis terbaik untuk suami, kemudian dengan tadi itu, Dok, supaya keset untuk apa? Seharusnya itu tidak dilakukan atau bagaimana untuk menjaga hal tersebut gitu loh, Dok? Untuk menjaga supaya keset ya ada tadi cukup cuci pakai mencuci pakai air bersih yang hangat, kemudian dilap pakai handuk kering. Oh. Sudah cukup, itu aja sudah bersih gitu. Jangan seolah-olah kalau pakai cuci tangan pakai cuci pakai air aja itu kayak nggak bersih ya. gitu, Dok. Jangan berpikir seperti itu. Bahkan rekomendasinya adalah hanya pakai air saja, air mengalir yang hangat itu sudah cukup, dan juga dibersihkan dengan handuk kering. Jadi ibu-ibu juga boleh menyiapkan handuk kering khusus untuk daerah yang cantik itu. Nah, ini yang belum terbiasa, Dok. Biasanya kita mohon maaf ya, pipis atau apapun kita membasuh kan itu jadi satu karena berdekatan ya, Dok, letaknya. Kita jarang menggunakan tisu kering ataupun juga membawa handuk kering kecil ya. Ya, itu memang harus sudah terbiasa ada di kantong untuk para perempuan. Kadang kan kita itu yang menyebabkan lembab kan, Dok, ya. Iya, jadi sebenarnya boleh beberapa cara, boleh salah satunya pakai handuk kering tadi dibawa kemana-mana, tisu yang kering juga boleh, atau pakai celana dalamnya yang lebih sering diganti gitu. Jadi setelah kayak udah kelihatan basah, setelah BAK atau setelah pipis langsung ganti aja gitu. Jadi banyak caranya, intinya menjaga supaya tidak lembab. Ya, gitu. tidak lembab itu adalah basah itu tadi ya, sahabat, jangan sampai basah kemudian celana dalam harus selalu kering. Ini yang harus menjadi catatan. Kadang untuk yang bekerja itu ya paling enak adalah membawa tisu kering ya ke kamar mandi atau apa, daripada Anda harus membawa celana dalam beberapa biji gitu ya. Itu yang harus menjadi catatan bagi para perempuan supaya kita bisa tetap menjaga kesehatan organ kewanitaan kita, sahabat, untuk menjaga kualitas hidup kita dan juga menjaga kualitas hubungan dengan suami itu. Dok, ini ada pertanyaan lagi dari Mbak Dayu. Ini cukup banyak sahabat-sahabat Merkuri yang bertanya karena mbak-mbak dan ibu-ibu ya. Apakah bulu kucing bisa menyebabkan perempuan tidak bisa punya momongan ya, Dok? Nah, ini mitos atau fakta, Dok? Ya, sebenarnya bulu kucing itu nggak menyebabkan ya, kecuali kalau ada seperti toksoplasmanya. Oh, ya. ya.
nggak semuanya juga menyebabkan itu infertilitas juga. Biasanya toksoplasma pun yang paling banyak itu adalah karena makan makanan yang tidak bersih gitu ya, atau tidak dimasak dengan matang. Lebih banyak karena itu. Jadi bulu kucing belum tentu menyebabkan ya. Jadi mitos. Oh, mitos. Nah, belum tentu, tinggal kita menjaga kebersihannya saja gitu ya, Dok ya. Benar. Jadi ini mitos kalau bulu kucing menyebabkan infertilitas atau tidak punya momongan, sahabat. Yang tidak banyak hal kalau kita bicara tentang infertilitas ya, Dok ya. Salah satunya adalah toksoplasma, dan itu tidak hanya berasal dari kucing. Kasihan kucingnya jadi yang disalahkan gitu ya, Dok. Menjadi tertuduh dia kambing hitam, padahal dia kucing, bukan kambing hitam. Dok, ini dari Bu Wina, katanya kesehatan reproduksi secara umum tidak hanya terkait dengan aspek fisik saja, tapi juga menyangkut aspek psikologis, mental, dan sosial. Bisa dijelaskan ini artinya apa ya, Dok? Nah, berat banget ya. Iya. Ujian ini benar-benar ujian kalau ini, Saya Dok. benar-benar diuji nih sama sahabat-sahabat Merkuri ini. Seperti apa, Dok? Jadi maksudnya aspek psikologis dan mental tadi mungkin ya karena ada faktor stres itu juga bisa menyebabkan, salah satunya adalah gampang mengalami keputihan. Karena itu kan juga berhubungan dengan sistem imun ya. Stres yang tinggi akan menyebabkan imun turun, akhirnya berhubungan dengan vagina yang gampang terinfeksi. Mungkin lebih ke arah situ. Kalau yang berhubungan dengan faktor psikologi lain mungkin berhubungan dengan ketika ada gangguan pada gangguan seksual ya, mohon maaf, gangguan seksual itu juga bisa mempengaruhi ya, gitu. Jadi itu ya kepercayaan diri turun gitu ya, Dok. Iya, tadi masalah kepercayaan diri. Makanya kenapa ketika vagina kita terjaga dengan sehat, kepercayaan diri kita juga baik, mental health kita juga baik gitu. Nah, sebegitunya loh ya, sahabat, kita menjaga kesehatan organ kewanitaan itu bisa berefek kepada psikologis kita sebagai perempuan, psikologis kita sebagai istri gitu ya, Dok ya. Benar. Banyak hal yang bisa dilakukan gitu ya berkaitan dengan kesehatan organ kewanitaan. Nah, tetap stay tune sahabat, karena kita akan ke jeda iklan terlebih dahulu. Kita masih di Perjalanan Rumah Sehat Surabaya dengan tema tips menjaga kesehatan organ kewanitaan bersama Dr. Rizka Wahyuningtyas SPOG ya. 96 FM Merkuri, sahabat. Ternyata perbincangan off air kita juga seru ya, Dok ya. Ini masih tetap membahas berkaitan dengan kesehatan organ kewanitaan, seperti jangan menggunakan istilahnya celana dalam yang memang tidak seharusnya gitu ya. Ada kan penggunaan yang sekali pakai ternyata karena itu kan tidak menyerap keringat ya, sahabat. Jadi lebih baik dihindari ya, Dok ya, untuk penggunaan itu. Jadi urgent banget ya. Nah, kecuali kita nggak bawa bawa cadangan gitu ya, Dok, itu boleh, tapi harus sering diganti. Catatannya itu juga ya, Dok. Benar. Nah, untuk penggunaan panty liner tadi sempat terlewat, ini seperti apa? Bolehkah atau penggunaannya lebih baiknya seperti apa, Dok? Ya, sebenarnya panty liner itu kan seperti pembalut ya, tapi dalam bentuk yang lebih mini gitu ya. Sebenarnya kalau untuk dari sisi kesehatan disarankan tidak sering-sering ya dipakai, karena apa? Jadi resikonya adalah jadi malas untuk ganti celana dalam. Iya, betul. Atau panty linernya nggak diganti-ganti. Ya, jadi akhirnya kelembapannya pun akan meningkat gitu. Jadi infeksi juga akan semakin parah. Jadi harus hati-hati juga penggunaan panty liner. Jadi sebaiknya lebih baik bawa celana dalam katun yang banyak aja, lebih aman. Atau pakai handuk kering tadi ya, atau tisu kering ya. Jadi untuk memang kalau dinas luar atau perjalanan ke luar kota atau perjalanan jauh lah ya, sahabat, itu harus diperhatikan. Jangan saya sudah pakai panty liner 8 jam, 9 jam nggak diganti, itu juga bahaya juga gitu ya, karena akan merubah, sekali lagi merubah lingkungan yang ada di sekitar itu, akan menjadi basah. Nah, akan menjadi lembab. Itu yang harus dihindari, karena daerah situ tuh kan normalnya adalah memiliki pH 3,4 itu ya, Dok ya. Itu yang harus ya, kita nggak mungkin mengukur pH gitu ya, Dok ya. Jadi paling tidak ukurannya adalah kering, gitu ya, tidak basah gitu ya, sahabat. Itu yang harus diingat juga oleh sahabat-sahabat Merkuri. Nah, ini bagaimana cara untuk menjaga kesehatan organ kewanitaan yang baik dan mulai dilakukan untuk usia berapa? Apakah saat anak-anak
istilahnya 5 tahun sudah bisa cebok sendiri atau apa, itu sudah mulai harus diajarkan atau seperti apa, Dok? Iya, sebagai mungkin sih memang sedini mungkin ya, dari anak-anak sudah mulai sekolah dan bisa BAB atau BAK mandiri atau pipis mandiri, itu sudah mulai diajarkan bagaimana cara cebok yang benar. Misalnya kalau pipis berarti ceboknya yang di depan. Hati-hati juga kalau cebok arahnya. Iya Dok. Ya, betul. jadi kalau arahnya nanti dari belakang ke depan, nah untuk yang BAB ya terutama ya, itu nanti bisa ke sana nanti bakterinya. Jadi harus diajarkan arahnya yang benar seperti itu. Sebenarnya yang paling baik ya memang itu tadi. Tapi kalau memang sudah terlewat masa-masanya ya sejak sudah mulai menstruasi itu sudah harus benar-benar dilepas, bisa mandiri untuk menjaga daerah vaginanya sendiri ya, mulai dari bagaimana mengganti pembalut ya, pemilihan pembalut dan lain sebagainya gitu. Jadi sebenarnya kita harus menyediakan toilet kit ya, Dok ya. Sebenarnya ya harus sudah ada dan sudah diedukasikan kepada anak-anak gitu ya. Bahwa toilet kit itu penting seperti handuk kering ataupun juga tisu kering untuk menjaga, dan celana dalam cadangan itu ya, supaya kita menghindarkan area organ kewanitaan kita ini menjadi basah, sahabat. Itu yang akan bisa menyebabkan kemana-mana, terutama keputihan itu yang jelas, karena ya bakteri dan juga jamur penyebab utamanya. Dan itu sekali lagi seperti yang di awal Dokter Rizka bilang bahwa itu akan bisa naik hingga ke saluran indung telur dan ternyata bisa menyebabkan yang tidak kita inginkan, yaitu infertilitas. Dok, terakhir sebelum kita tutup perjalanan Rumah Sehat Surabaya ini, pesan untuk sahabat-sahabat Merkuri berkaitan dengan kesehatan organ kewanitaan, apa saja yang harus dilakukan itu, Dok? Terutama untuk para perempuan itu sendiri ya, Dok ya, dan juga pasangan. Ini kan juga paling tidak saat berhubungan atau apa itu kan juga harus menjaga kesehatan dari organ kewanitaan si istri gitu. Apa yang harus dilakukan, Dok? Ya, jadi yang pertama tadi cuci vagina dengan air bersih aja ya, yang hangat. Kemudian jaga kelembapan daerah vagina dengan sering ganti celana dalam yang berbahan katun atau pakai handuk kering atau tisu kering boleh. Kemudian untuk yang sedang mengalami keputihan sebaiknya juga dihindari dulu untuk berhubungan seksual ya. Pengobatan dulu yang sampai tuntas baru dilanjutkan lagi seperti itu ya, untuk yang pasangannya terutama ya. Kemudian berikutnya konsumsi makanan yang sehat tadi ya, yang boleh yang probiotik ataupun yang diet serat, tinggi serat, dan juga olahraga yang teratur supaya indeks massa tubuhnya atau tidak obes ya, tidak obes atau overweight. Kemudian yang terakhir juga jangan malu untuk konsul ke dokter. Ya, itu yang penting ya. Soalnya kadang itu aduh keputihan gini aja ngapain sih ke dokter. Saya malu nanti harus buka acara. Nah, memang iya karena letaknya memang di situ gitu. Iya, gimana lagi memang yang daerah yang harus diperiksa situ ya, gimana ya. Jadi jangan malu untuk ke dokter, karena kalau nggak diobati nanti malah lebih banyak komplikasi yang bisa muncul seperti itu. Jadi kita mengedukasi juga untuk sahabat-sahabat Merkuri, sudah bukan saatnya lagi untuk enggan bertanya, berkonsultasi kepada dokter SPOG kalau berhubungan dengan organ kewanitaan, terutamanya jangan malu atau apapun, karena ini berhubungan dengan kesehatan dan juga kualitas hidup kita, sahabat, ke depannya akan seperti apa. Jangan sampai saat kita merasa malu atau apapun nanti kita yang merasakan istilahnya wah saya menyesal. Nah, kata-kata menyesal itulah yang harus dihindari, karena sudah terlambat pengobatan yang dilakukan. Jadi itu yang harus menjadi catatan ya, sahabat. Selain juga tadi beberapa hal yang sudah disampaikan oleh Dr. Rizka, karena menjaga kesehatan organ kewanitaan tidak hanya perempuan, terutama karena miliknya sendiri, tapi juga pasangan. Kalau memang si istri ini sedang keputihan yang parah, diobati terlebih dahulu ya. Diobati aja lebih supaya dahulu, tidak kemana-mana juga ya, Dok ya. Karena takutnya bakterinya akan berubah menjadi hal yang tidak baik gitu ya. Tadi saya bilang juga infeksi ke saluran pipisnya, karena itu biasanya karena berhubungan seksual. Nah, ketika itu keputihan. Jadi bisa kemana-mana. Jadi jaga kesehatan organ kewanitaan kita, yaitu nggak ribet kok sebenarnya ya, Dok ya. Hanya basuh dengan air hangat, kemudian
dengan handuk kering, lap dengan handuk kering itu cukup ya, ataupun juga tisu kering itu cukup sahabat untuk menjaga area kewanitaan kita. Nah, waktunya kita harus pamit di perbincangan Rumah Sehat Surabaya ini di hari Rabu 4 Januari 2023 berkaitan dengan tema tips menjaga kesehatan organ kewanitaan. Terima kasih Dr. Rizka Wahyuning Tias SPOG sudah hadir, sudah memberikan edukasi. Ternyata banyak hal ya Dok ya. Terima kasih juga Mbak. Banyak hal yang belum saya ketahui terutama Dok ya, dan juga sahabat-sahabat berkaitan dengan organ kewanitaan yang dekat sekali dengan kita karena itu milik kita. Iya benar. Ternyata banyak hal yang harus dilakukan dan diperhatikan untuk menjaga kesehatan organ kewanitaan sahabat. Jadi mulai aware dengan kesehatan organ kewanitaan, jangan sampai lengah sahabat, karena lebih baik mencegah daripada mengobati ya Dok ya. Benar banget, Mbak Yanti. Dan Anda bisa kembali menyaksikan perbincangan Rumah Sehat Surabaya ini di YouTube channelnya Mercury di Radio Mercury 96. Subscribe terlebih dahulu, dan terima kasih juga untuk Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kota Surabaya yang menghadirkan para pakar, para ahli untuk bisa memberikan kita edukasi dan informasi seputar kesehatan. Terima kasih untuk Dr. Brahmana yang sudah bekerja sama di perjalanan Rumah Sehat Surabaya ini sudah hampir 3 tahun ya perjalanan Rumah Sehat Surabaya ini berjalan. Dan sahabat, Anda bisa kembali mendengarkan perjalanan Rumah Sehat Surabaya yang hadir setiap hari Rabu dari pukul 11 hingga 12 siang hanya di 96 FM Mercury Surabaya. Saya Andra Sari bersama dengan Dr. Rizka Wahyuning Tias SPOG harus undur diri. Stay safe, stay healthy, be happy, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.